Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Nur Afni SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Program studi Guru Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 210001258877. Pada hari ini, Rabu 7 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Impres Kasoluang dengan materi berwudu dan model pembelajaran Project Based Learning. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mampu mempraktekkan cara berwudu dengan benar, ya, cara berwudu dengan benar. Sekarang ibu tampilkan sebuah gambar. Lihat ini ya. Gambar apakah itu? Ini adalah gambar orang yang melaksanakan sholat. Ibu bertanya, sebelum kita sholat, apa kira-kira yang dilakukan terlebih dahulu? Ya, berwudu. Apakah anak-anakku sudah pernah berwudu? Sudah. Sudah pernah? Oke. Bagaimana cara berwudunya? Sudah benar atau belum? Oke, sudah benar. Sekarang ibu akan menampilkan bagaimana tata cara berwudu dalam video berikut ya. Mari kita simak secara bersama-sama. Assalamualaikum teman-teman. Namaku Ubay. Kali ini Ubay mencerita tentang Ubay belajar wudu. Waktu Ubay kecil, Ubay suka ikut sholat sama Abi atau Umi. Waktu itu, gerakan sholat Ubay masih salah dan ditiru ya. Ubay diajarin wudu sih, tapi Ubay kan masih kecil. Dulu Ubay kalau wudu biasanya cuma cuci-cuci tangan, kasih air ke muka. Yang penting Ubay sudah basah kayak habis wudu. Nah, waktu Ubay umur 7 tahun, Ubay mulai belajar lagi wudunya. Belajar wudu ya Ubay? Belajar wudu dulu ya Ubay. Wudu seperti yang dicontohin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak gini nih, wudu yang diajarin Umi dan Abi. Pertama, membaca Bismillah sambil membasuh kedua tangan 3 kali. Bismillah. Kedua, Ubay masukin air ke hidung dan mulut, lalu dikeluarkan lagi. Caranya, ambil air pakai tangan kanan, Ubay masukin air ke mulut dan hidung, keluarkan air dari hidung, lalu keluarkan air dari mulut. Kata Umi, harus sering latihan, nanti lama-lama lancar insya Allah. 3. Membasuh muka. Saat membasuh muka, Ubay juga menghadirkan niat untuk berwudu. Membasuh artinya ada air yang mengalir di bagian tubuh yang sedang dikenakan air. Ubay diajarin Abi bagian muka yang ini. Dari sini ke sini.
Membasuh berarti ada air yang mengalir di tangan kita. Kelima, mengusap kepala dan telinga. Nah teman-teman, mengusap itu cukup air yang menempel di tangan yang dikenakan ke bagian anggota wudhu. Ubay mengusap kepala dari depan sampai ujung. Kemudian dibalikkan lagi ke depan kepala. Setelah itu mengusap seluruh bagian telinga. Caranya tunjuk untuk mengusap bagian dalam telinga. Ibu jari untuk mengusap bagian luar telinga. Keenam, membasuh kedua kaki sampai di atas mata kaki. Ini yang terakhir teman-teman. Ubay membasuh kaki sampai di atas mata kaki. Mulailah jari kaki dengan jari kelingking. Ubay pastiin bagian bawah kaki juga kena air dan gak ada kotoran yang menempel di sana, biar sah wudhunya. Kaki kanan 3 kali, baru kaki kiri 3 kali. Alhamdulillah, Ubay sudah wudhu nih teman-teman. Sekarang Ubay membaca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, itu tadi tata cara wudhu yang benar dalam video. Nah, sekarang yang bertanya dulu, dari urutan wudhu tadi, apakah boleh kita berwudhu tidak berurutan? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Nanti wudhunya tidak sah. Iya, wudhunya tidak sah atau batal. Nah, ini dia. Yang pertama apa? Pengertian wudhu. Dengarkan itu baik-baik. Apa itu wudhu? Wudhu artinya bersuci dengan air, menggunakan air. Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Dengan berwudhu kita menjadi suci. Wudhu juga bertujuan menghilangkan hadas kecil. Lanjut. Macam-macam air untuk berwudhu. Air apa? Air rebun. Kemudian berikutnya air sumur, air laut, air salju, dan air terjun. Ya. Ketujuh jenis air tersebut dapat kita gunakan untuk berwudhu. Lanjut. Syarat sah wudhu. Nah ini
tadi ya yang ditanyakan. Lanjut. Rukun wudu. Nah, rukun wudu pertama apa? Niat. Niat. Rukun inilah artinya tidak boleh tidak kita lakukan, harus kita lakukan saat berwudu. Pertama kita niat. Nah, di sini ada tertera niat dalam bahasa Arab. Nah, coba dengarkan itu. Ikuti ibu ya. Oke? Nawaitul. Wudu'a. Liraf'il. Hadasil. Asghari. Fardhu. Lillahi ta'ala. Nah, mungkin anak-anakmu bertanya, Ibu, kalau saya tidak hafal bahasa Arabnya, boleh pakai bahasa Indonesia? Jawabannya boleh. Jadi niat itu tidak mesti bahasa Arab. Kemudian niat di mana letaknya? Di mana? Di hati Adiba. Niat itu letaknya, ya, di hati. Kedua, membasuh muka. Mana mukanya? Mana? Mana mukanya? Jangan lagi salah. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Mana? Kedua tangannya sampai siku. Nah, itu. Keempat, mengusap sebagian kepala. Mana kepalanya? Nah, itu kepalanya ya. Selanjutnya, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mana kakinya? Nah, terakhir, berwudu secara tertib. Ada yang tahu apa tertib? Apa tertib? Berurutan. Berarti kalau wudu tidak boleh terbolak-balik. Tidak boleh urutannya dibolak-balik, tidak boleh. Ya, Asifah? Adifah ya? Nah, selanjutnya sunnahnya wudu. Nah, ini sunnahnya wudu. Membaca basmalah sambil cuci tangan, berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga, membasuh atau mengusap anggota badan 3 kali, kemudian mendahulukan anggota badan yang kanan dulu baru kiri, ya. Selanjutnya, yang membatalkan wudu. Pertama apa? Ya, buang atau apa? Gantul. Apa lagi? Selanjutnya apa lagi? Bertaul dengan tangan. Maksudnya menyentuh kemaluan ya. Lanjut apa lagi? Pingsan, mabuk, dan jadi kalau kita habis wudu, terus kita berbaring langsung tidur, pulas. Ketika kita bangun, itu wudunya sudah batal ya, jadi berwudu kembali. Ya, lanjut apa lagi? Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menurut sebagian besar ulama. Jadi tidak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Kalau kita bapak tak boleh bersentuhan habis wudu, mama tak boleh, saudara tak boleh. Nah, ini tata cara berwudu. Oke, sekarang karena ada gambar di depan, ibu praktekkan sambil kalian ikuti di tempatnya masing-masing, boleh? Ya. Oke, sekarang pertama, tata cara wudu pertama membaca apa? Ya, coba 1, 2, 3. Bismillah. Sambil apa? Cuci tangan.
Kemudian tumpahkan ke muka. Batas muka mana? Ini. Dari tumbuhnya rambut. Mana rambut tak? Itu batas wajah. Dari tumbuhnya rambut dari atas sampai dagu. Kalau bagian samping itu batasnya ada telinga tak? Mana ada yang telinga? Yang kecil-kecil itu? Itu masuk termasuk ya, termasuk wajah itu. Ya, berarti kita berurus sampai di situ ya. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Ya, sebanyak berapa kali? 3 kali. Lanjut, apa lagi? Membasuh kedua tangan hingga siku. Mana tangannya? Tangan apa dulu? Tangan kanan dulu. Diambil airnya seperti ini. Air tumpahkan ke tangan kanan dari bawah Ki. Kasih bengkok tangannya. Begini. Setelah itu kasih bengkok ke depan. Baru kembalikan. Jangan lupa di sela jari. Ya. Sebanyak 3 kali. Setelah tangan kanan, tangan apa Siva? Kanan kiri. Siva kanan kiri. Sebanyak 3 kali. Lanjut. Apa lagi nih? Mengusap. Kalau bagian kepala nak, ada air dari tangan kak, jangan langsung ditumpahkan semua. Nanti seperti habis mandi. Jadi ada air di tangan, dikeluarkan ditumpahkan di tangan, kemudian sisanya itu baru diusap. Namanya mengusap ya. Mengusap sebagian atau seluruh kepala ya. Sebagian boleh, seluruh boleh. Lanjut. Mengusap apa lagi? Apa ini? Kedua telinga. Ambil Ki air, basuh telinga kak. Mana jari telunjuknya? Jari telunjuk ini simpan telinga bagian dalam. Ibu jari jempol simpan bagian luar. Ya, ini kan jari telunjuk simpan di dalam sini.
Kita bagi 3 kelompok ya. Ada proyeknya, membuat jalur kereta wudhu. Nah, inilah orang-orang yang mana kelompoknya? Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, sudah ya, 1, 2, dan 3. Kalian adalah menggunting dan menempel urutan dulu. Nah, di mana ditempel? Di kereta jalur wudhu, ya. Tempel di situ ya, sesuai dengan urutannya, sesuai sudah yang kita pelajari tadi. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini hasilnya nanti. Nah, lihat ya. Mulai dari di tangan, bisa dibagi bismillah, berkumur-kumur, membasuh hidung, membasuh muka, tangan sampai ke siku, kemudian membasuh kepala, telinga, kaki, dan terakhir berdoa. Selamat mengerjakan. Ibu bagikan dulu ya. Oke, waktu yang Ibu berikan 15 sampai 20 menit ya. Boleh? Oke. Silakan. Jika ada yang kesusahan, silakan minta bantuan ya. Silakan bertanya. Ya, jadi bagaimana? Sudah selesai proyeknya? Sudah. Alhamdulillah. Ya, karena sudah selesai semua kelompok 1, 2, dan 3, maka Ibu minta setiap kelompok untuk presentasikan, jelaskan proyeknya, dan 1 orang lagi untuk praktek ya. Bisa ya? Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan jalur kereta wudhu. Yang pertama, membaca bismillah sambil cuci tangan Banyak. 3 kali. Ya, lihat ini. Baca apa dulu? Ya, bismillah. Oke, lanjut. Berkumur dan memasukkan air ke hidung. Memasuk muka sebanyak 3 kali. Ya, bagaimana mukanya? Ya. Terus? Mencuci, membasuh tangan sampai ke siku. Iya, mana? Tangan apa dulu? Kanan atau kiri? Kanan. Ya, kanan sebanyak 3 kali, kemudian kiri. Lanjut. Kelima, mengusap kepala sebanyak 3 kali. Mana kepalanya? Ah, itu dia. Oke, lanjut. Keenam, Basuh apa? membasuh telinga Sebanyak? sebanyak 3 kali. Nah, mana telinganya? Ya. Lanjut. Ketujuh, Ya. Mencuci apa itu? mencuci kaki sebanyak 3 kali. Sampai di mana dicuci? Di atas Di atas? mata kaki. Ya, sampai di atas mata kaki. Terakhir apa, Nak? Berdoa. Masya Allah. Sudah benar, kita punya tepuk tangan kelompok 1. Dan lanjut kelompok 2. Ya, lagi semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari kedua akan menjelaskan proyek yang lebih dahulu. Ya. Yang pertama, membaca bismillah sambil mencuci tangan sebanyak 3 kali. Ya, bagaimana? Ya. Kemudian Kedua, mengukur dan membasuh hidung. ya. Bagus. Ketiga, membasuh muka sebanyak 3 kali. Ya. Keempat, membasuh tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali. Sampai tangan kanan, baru tangan kiri. Lanjut. Kelima, membasuh kepala sebanyak 3 kali. Banyak. Ya. Keenam, membasuh telinga sebanyak 3 kali. Basuh telinga ya. Ketujuh, membasuh kaki sampai ke atas banyak kali. Basuh kaki. 3 kali. Iya, itu. Terakhir apa? Terakhir, membaca doa. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan proyek kereta wudhu. Yang pertama, membaca bismillah sambil membasuh tangan sebanyak 3 kali. Lanjut. Yang kedua, membasuh mulut dan hidung sebanyak 3 kali. Umur ya. Lanjut. Yang ketiga, membasuh muka sebanyak 3 kali. Bas. Yang keempat, membasuh tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali. Kanan dulu, baru tangan kiri. Lanjut. Yang kelima, membasuh kepala. Kemudian Yang keenam, membasuh telinga sebanyak 3 kali. ya. Yang ketujuh, membasuh kaki, mencuci kaki sampai ke mata kaki. Ya. Mana kakinya? Nah, itu. Terakhir, Yang ke-8, berdoa. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 itu. Baik, alhamdulillah proyek jalur wudhunya sudah benar semua urutannya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan refleksi ya terkait materi hari ini. Nah, pertama pengertian wudhu. Wudhu itu apa? Mensucikan diri menggunakan apa? Air. Kemudian wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Dengan berwudhu kita menjadi sehat, terhindar dari penyakit. Nah, yang membatalkan wudhu tadi apa? tidur, Ya, tidur. Buang air kecil dan besar. Nah, itu tadi ya membatalkan wudhu. Nah, sekarang berapa kali kita membasuh muka? 3 kali. Banyak 3. Ketika kita membasuh muka, setelah itu bagian apa lagi yang dibasuh? Setelah muka. Ya, tangan sampai ke siku, bagus. Selanjutnya kita tahap pertama mencuci wudhu. Tahap pertama. Membaca bismillah sambil mencuci tangan. Ya, baca bismillah sambil mencuci tangan. Nah, kemudian kalau kita mencuci kaki sampai di mana? Sampai di atas mata kaki. Ya, sampai di atas mata kaki. Berwudu itu hukumnya apa ya? Wajib atau sunnah? Ya, wajib karena syarat sahnya sholat. Kalau tidak wudu sebelum sholat, tentu sholatnya juga tidak sah. Maka wajib kita berwudu sebelum sholat. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas di rumah. Apa tugasnya? PR-nya? Praktekkan
Semoga materi yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk anak-anakku. Dipraktikkan di rumah bagaimana tata cara berwudu yang benar, yang tertib ya, sesuai dengan aturan Islam, syariat Islam ya. Dipraktikkan hingga nanti kalian dewasa ya. Semoga materi ini bermanfaat. Ibu akhiri. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.